Izin dokter, perkenalkan saya Ravalina Ardika dengan NIM 163, selaku perwakilan dari SGD A4. Pada kesempatan ini, kami dari SGD A4 akan mempresentasikan student project yang sudah kami buat dengan judul pneumokoniosis. Baik, berikut adalah anggota dari SGD A4. Untuk presentasi kali ini akan diawali dengan pemaparan bab 1 oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Nimadin Nandita Rusarani dengan 3 digit NIM akhir 35 dari SGD A4. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang student project kami. Perkembangan industrialisasi termasuk revolusi industri 4.0 tidak hanya membawa kemajuan teknologi, tetapi juga meningkatkan risiko kesehatan kerja. Salah satu risiko terbesar adalah occupational respiratory disease yang menurut WHO menyebabkan sekitar 1,9 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia. Paparan debu industri seperti silika, asbes, dan batu bara menjadi faktor utama penyakit paru akibat kerja. Sesatunya adalah pneumokoniosis yang terjadi akibat inhalasi debu anorganik hingga menyebabkan fibrosis paru. Secara global, kasus pneumokoniosis mencapai 527.500 kasus pada tahun 2021 dengan 60.000 diagnosis baru dan lebih dari 21.000 kematian per tahun sejak tahun 2015. Penyakit ini bersifat progresif dan tidak dapat disembuhkan, namun sepenuhnya dapat dicegah melalui pengendalian paparan lingkungan kerja dan pemantauan kesehatan berkala. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk memahami pneumokoniosis secara lebih mendalam agar kesehatan dan upaya pencegahan dapat terus ditingkatkan secara optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Roma Puspita Sintia Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 215. Sini saya izin menjelaskan mengenai rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaatnya. Jadi rumusan masalah kita ada 9, apa definisi dari pneumokoniosis, bagaimana epidemiologinya, apa etiologinya, bagaimana patofisiologinya, apa manifestasi klinisnya, bagaimana cara menegakkan diagnosis, apa saja pendekatan tata laksana yang efektif dalam menangani pasiennya, bagaimana komplikasi dan prognosis, serta bagaimana pencegahan dari pneumokoniosis. Untuk tujuannya, itu menjawab dari rumusan masalahnya, serta untuk manfaat di sini semoga makalah yang kami tulis itu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan pengetahuan mengenai patogenesis, definisi, epidemiologi, etiologi, patogenesis, manifestasi klinis, komplikasi, dan tata laksana pencegahan. Kemudian untuk manfaat praktis seperti yang sudah tertera. Terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan kembali saya Ravalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin menjelaskan terkait definisi dari pneumokoniosis. Secara definisi, pneumokoniosis merupakan salah satu penyakit paru yang diakibatkan oleh adanya akumulasi inhalasi kronik dari debu atau serat, baik yang organik maupun non-organik. Akumulasi dari bahan-bahan tersebut akan menyebabkan inflamasi pada sel-sel parenkim paru. Pasien yang menderita pneumokoniosis itu biasanya menghirup bahan-bahan penyebab pneumokoniosis di tempat kerja mereka. Hal tersebut menyebabkan pneumokoniosis diklasifikasikan sebagai penyakit akibat kerja atau occupational disease. Demikian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madin Supunyana Putri dengan 3 digit NIM terakhir 075. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi terkait definisi dari pneumokoniosis sendiri. Selanjutnya terkait epidemiologinya, bisa kita lihat bahwasanya meskipun termasuk penyakit yang dapat dicegah, namun pneumokoniosis ini masih menjadi tantangan kesehatan global, di mana di negara maju kasus coworkers pneumokoniosis dan silikosis justru meningkat pada pekerja muda. Hal inilah yang menunjukkan bahwasanya ada kegagalan pengendalian paparan debu. Sementara itu di negara berkembang, beban penyakit tinggi namun sering diabaikan karena lemahnya sistem pengawasan. Pergeseran pola industri dan munculnya jenis debu baru semakin memperumit situasi, menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan revisi standar paparan untuk melindungi kesehatan pekerja di seluruh dunia. Baik, saya Putu Dita melewat tangan dengan 3 digit NIM terakhir 021. Jadi, pneumokoniosis dapat dibagi berdasarkan jenis pekerjaan dan exposure-nya, yaitu silikosis, asbestosis, dan coal miners lung atau yang bisa disingkat menjadi CML. Baik, silikosis. Ini disebabkan oleh paparan debu silika kristalin dengan ciri khas ditemukannya pola egg cell calcification pada kelenjar getah bening mediastinal dan hilang. Silikosis dapat dibagi menjadi silikosis akut ketika terdapat manifestasi klinis setelah jangka waktu berminggu-minggu hingga beberapa tahun sejak paparan pertama kali.
Kemudian ada silikosis akselerasi jika jangka waktunya 2 hingga 10 tahun dan silikosis kronik untuk 10 tahun ke atas. Baik, saya izin untuk melanjutkan mengenai asbestosis. Asbestosis adalah fibrosis paru akibat paparan berat serat asbes selama puluhan tahun dengan masa laten 30-40 tahun atau lebih. Serat asbes yang terperangkap di paru ini akan memicu reaksi inflamasi kronis dan membentuk jaringan parut yang menebal sehingga mengganggu fungsi pernafasan. Untuk diagnosis itu bisa berdasarkan riwayat paparan, bisa dari gambaran HRCT fibrosis interstisial, pemeriksaan fungsi paru dengan pola restriksi dan penurunan diffusing capacity, serta deteksi asbestos bodies dalam bronchoalveolar lavage. Selanjutnya mengenai coal miner's lung, di mana coal miner's lung ini adalah penyakit paru interstisial akibat inhalasi debu batu bara dalam jangka waktu panjang, biasanya lebih dari 10 tahun, yang bisa menyebabkan inflamasi alveolus dan membentuk jaringan parut atau fibrosis yang irreversibel di paru-paru, di mana lesi karakteristiknya adalah coal dust macule and nodule yang mengganggu struktur paru disertai emfisema dan juga adanya obstruksi jalan napas kecil. Izin melanjutkan untuk patofisiologi pneumokoniosis. Pneumokoniosis terjadi akibat inhalasi partikel debu anorganik yang mencapai alveolus dan memicu reaksi inflamasi kronis. Partikel yang bersifat sitotoksik menyebabkan kematian makrofag dan pelepasan berulang, menghasilkan radikal bebas, aktivasi inflamasom NLRP3, serta pelepasan mediator profibrotik seperti TGF-beta1, CTGF, dan PDGF. Mediator ini menstimulasi proliferasi fibroblas dengan pembentukan kolagen berlebihan, yang berujung pada terbentuknya nodul fibrotik dan fibrosis progresif. Akibatnya, compliance paru menurun, terjadi obstruksi saluran pernafasan kecil, dan gangguan pertukaran gas, bahkan setelah paparan debu dihentikan. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Novel Riza Antri Nugroho dengan 3 digit NIM 107. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manifestasi klinis dari pneumokoniosis. Jadi manifestasi klinis dari pneumokoniosis itu sangat bervariasi tergantung dari penyebabnya. Yang debu tadi yakni ada asbestos, batu bara, dan silika. Dan tergantung juga dari lamanya paparan, tingkat keparahan, dan juga ada atau tidaknya komplikasi. Namun yang paling sering timbul pada pasien dengan pneumokoniosis itu diantaranya adalah dyspnea atau sesak napas. Yang kedua adalah batuk, lalu ada ekspektorasi atau keluarnya dahak. Yang keempat adalah nyeri dada. Nah, tadi semua manifestasi klinis di atas itu dapat muncul setelah paparan debu secara terus-menerus. Dan sebagian pasien akan berada pada tahap yang irreversibel dengan serangkaian komplikasi seperti tuberkulosis, emfisema, dan penyakit paru obstruktif atau PPOK. Dan peradangan paru dan fibrosis progresif merupakan perubahan dari patologis khas dari pneumokoniosis yang dapat mengakibatkan dari gagal napas dan gagal jantung. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putra Pradnya dengan NIM akhir 187. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait diagnosis pneumokoniosis, di mana pada umumnya seluruh penyakit diagnosis itu terdiri atas anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang. Di mana algoritma dari diagnosis pneumokoniosis ini dimulai dari pengumpulan data seperti riwayat kerja, pemantauan paparan debu, dan juga fototoraks sebelumnya. Dilanjutkan dengan pemeriksaan medis mencakup laboratorium, EKG, radiologi, tes fungsi paru, hingga USG terkait dengan organ yang terkena. Kemudian diagnosis ditegakkan bila terbukti ada paparan debu, gambar radiologi yang khas, serta tidak ditemukan adanya penyakit lain yang serupa. Jika semua kriteria tersebut terpenuhi, pasien dinyatakan positif dan diberi sertifikat diagnosis. Jika belum, maka pasien tersebut akan dimasukkan ke dalam tahap observasi. Menurut literatur lain, diagnosis pneumokoniosis tidak cukup hanya berdasarkan gejala saja, tetapi harus memenuhi 3 kriteria utama, yaitu anamnesis yang teliti, gambar radiologis yang spesifik, serta pengecualian terhadap penyakit lain yang mirip. Pemeriksaan fisik paru itu juga penting melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan juga auskultasi untuk menilai jenis serta lama pajanannya. Gejala khas yang sering muncul meliputi tachypno, crackles, wheezing, friction rub, serta ada distensi vena jugularis, kadang disertai dengan cyanosis, dan juga clubbing finger. Pada coworkers pneumokoniosis dapat dijumpai sputum yang berwarna hitam. Selain pemeriksaan fisik, anamnesis yang cermat mengenai keluhan,
pekerjaan, kebiasaan pasien juga sangat penting untuk dilakukan. Di mana untuk gambaran pada pemeriksaan penunjang, misalnya HRCT, pneumotoraks dapat dilihat pada slide berikut. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Elmer Plus dengan 3 digit NIM terakhir 200. Baik, dokter, saya izin untuk melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai tata laksana. Baik, untuk prinsip utama dari tata laksana itu untuk fokus pada pencegahan dan kerusakan paru yang lebih lanjut dan meredakan gejalanya, karena fibrosisnya itu bersifat irreversible. Lalu untuk pencegahannya itu seperti menghindari paparan debu atau penyebab lainnya, lalu berhenti merokok, lalu pemantauan medis rutin, dan screening tuberkulosis. Untuk terapi medis yang bisa dilakukan yaitu bisa memberikan bronchodilator untuk membantu pernafasannya, kemudian kortikosteroid jika ada inflamasi, kemudian terapi oksigen bila terjadi gangguan pernafasan yang berat. Dan untuk rehab dan dukungan itu perlu dilakukan juga. Untuk rehab itu agar parunya itu meningkatkan kapasitas fungsionalnya dan meningkatkan kualitas hidup. Dan untuk dukungannya itu secara psikologis untuk mengatasi stres dan isolasi sosialnya. Dan yang terakhir itu untuk pencegahan komunitas, itu bisa dilakukan pengawasan pada paparan saat bekerja dan pemantauan kesehatan pekerja lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk prognosis dan komplikasinya. Sebelumnya perkenalkan, saya Madia Azantirida Blandari dengan 3 digit terakhir 188. Jadi pertama-tama untuk prognosis dari pneumokoniosis ini adalah buruk, karena untuk saat ini tidak ada pengobatan yang dapat menyembuhkan pneumokoniosis itu sendiri. Prognosisnya ini terutama buruk pada fase penyakit yang fibrotik. Kemudian penderita dari pneumokoniosis sendiri ini memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami morbiditas respiratori dan juga kematian dini. Mereka juga cenderung mengalami penyakit paru-paru lain yang menyertai seperti PPOK ataupun emfisema. Nah, komplikasi utama dari penyakit ini adalah ketika pneumokoniosis yang sederhana berkembang menjadi progressive massive fibrosis atau PMF. Mungkin selanjutnya bisa lanjutkan rekan saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya Dikta. Pencegahan pneumokoniosis dapat dipresentasikan dalam 3 level pencegahan. Yang pertama adalah pencegahan primer dengan tujuan untuk meniadakan atau meminimalkan paparan partikel yang terhirup. Dapat dilakukan dengan mengurangi debu-debu yang berterbangan, manajemen durasi dan frekuensi kerja, dan sebagainya. Kemudian untuk pencegahan level sekunder berfokus pada deteksi dini dan intervensi secepatnya di kalangan pekerja yang sudah terlanjur terpapar. Dapat dilakukan dengan dokumentasi paparan secara berkala, tes spirometri, dan bahkan imaging jika diperlukan. Untuk pencegahan level tersier lebih mengacu kepada pengurangan komplikasi dan peningkatan kualitas hidup bagi pekerja yang sudah terlanjur menderita pneumokoniosis. Hal ini bisa meliputi penghentian merokok, terapi bronchodilator, rehabilitasi paru, dan sebagainya. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gabriel Fidelia dengan 3 digit NIM terakhir 099. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai kesimpulan dan saran dari SP SGD saya A4. Jadi, kesimpulannya, pneumokoniosis itu adalah penyakit paru kronis akibat dari paparan debu industri jangka panjang. Contoh di sini adalah paparan dari silika, asbes, ataupun batu bara. Proses dari pneumokoniosis itu menyebabkan inflamasi kronik, mengaktifasi makrofag TGF-beta dan PDGF, hingga terjadinya fibrosis paru yang bersifat irreversible. Gejala utamanya ada batuk kronis, sesak nafas, dan penurunan dari toleransi aktivitas sehari-hari. Komplikasinya bisa terjadi fibrosis yang masif progresif, PPOK, hingga terjadi cor pulmonale atau gagal jantung kanan. Untuk pneumokoniosis sendiri belum ada terapi kuratif, sehingga kita fokus pada terapi pencegahan dan terapi suportif.
Yang di sini kuncinya adalah kolaborasi dari tenaga medis, industri, dan juga pemerintah untuk melakukan pengawasan dan edukasi yang ketat kepada para pekerja. Baik, untuk sarannya sendiri di sini ada yang pertama, yaitu kita harus memprioritaskan pencegahan dari penyakit pneumokoniosis ini dengan berfokus pada pencegahan paparan debu. Lalu yang kedua, kita harus memperkuat pengawasan kerja, menerapkan sistem kontrol debu, menggunakan APD yang konsisten, dan juga melakukan pemeriksaan rutin bagi pekerja dengan resiko tinggi. Yang ketiga, kita harus melakukan kolaborasi multisektor dari pemerintah, industri, dan juga tenaga kesehatan harus bekerjasama untuk meregulasi keselamatan kerja dan juga edukasi yang berkelanjutan. Kemudian kita juga harus mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan potensi dari strategi deteksi dini dan juga terapi antifibrotik untuk penanganan yang lebih komprehensif. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah presentasi student project berjudul pneumokoniosis dari SGDA 4. Kami memohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan selama kami melakukan student project dan juga presentasi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dokter.